Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Nugraha dari kelas IFZ, NPM 20402023. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas atau UAS mata kuliah Object Oriented Programming. Yaitu di sini saya membuat aplikasi perpustakaan sederhana dengan bahasa pemrograman Java. Dan di sini saya telah membuat form atau halaman-halaman yang dibutuhkan dari halaman awal, register, login, menu utama user, lalu menu utama admin, data anggota, data buku, data pinjam, serta koneksi yang nantinya ini tuh berfungsi untuk connect ke database MySQL. Dan saya juga telah membuat database-nya. Nah, nama database-nya DB Perpustakaan dengan 4 field, di mana ada buku, data pinjam, login, dan user data gitu. Examnya juga jangan lupa ya, Apache dan MySQL-nya dinyalakan. Nah, di sini untuk halaman awal saya akan presentasi. Jadi shortcut-nya adalah untuk ini menu bar. Saya menyimpan menu bar dengan tulisan exit ya. Nah, di sini ketika diklik akan menghasilkan sebuah J option pane atau menu message gitu, pesan dialog, dan saya membuat array untuk custom button si pesan dialognya gitu, iya atau tidak. Saya juga buat variabel tipenya integer yang saya beri nama opsi. Di sini saya memakai option dialog ya, dan beberapa parameternya ada 0, kosong saja. Lalu ini pertanyaannya, pesan dialognya, apa Anda yakin keluar dari aplikasi ini? Lalu titelnya saya pakai pesan dialog aja. Lalu buttonnya saya cukup memakai 2, yaitu yes dan no. Dan tipe J option pane-nya yaitu question message atau pesan pertanyaan. Lalu ikonnya saya pakai 0. Lalu yang terakhir pilihan, dan pilihan indeks 1 adalah ke sini, ke objek atau array yang saya buat ini. Lalu saya switch dengan parameternya opsi. Ketika user memilih yes dengan pertanyaan ini, berarti menyetujui bahwa akan keluar dari aplikasi. Saya memakai ini, kode ini system.exit yang fungsinya untuk keluar dari aplikasi, lalu break. Dan kedua, jika pilihannya no, akan break juga, jadi tidak akan berpengaruh kepada apapun. Nah, lalu saya juga di sini ada 2 button. Yang pertama button login, lalu register. Ini tuh ketika diklik akan mengarah langsung ke halaman yang sesuai dengan tulisan di buttonnya. Kalau login ke halaman login, kalau register ke halaman register. Berarti shortcut-nya saya memakai event mouse click juga. Nah, saya memanggil objek login, saya beri nama LG, lalu si login ini objek atau halaman login ini saya set visible atau dinyalakan dengan parameter boolean true. Dan halaman ini, halaman awal atau this ini, dirinya sendirinya saya buat keluar gitu, jadi false. Dan register juga sama shortcutnya. Saya panggil objek register dengan beri nama RG, lalu set visible true, dan halaman awal ini akan keluar atau set visible false. Kita coba. Nah, ketika kita menekan login, akan mengarah ke halaman ini. Lalu ketika kembali, akan mengarah lagi ke halaman awal. Ketika register, mengarah ke halaman atau form register. Dan ketika exit, akan muncul pesan dialog, sebuah pertanyaan gitu. Anda yakin keluar dari aplikasi ini? Jika tidak berpengaruh apapun. Dan ketika iya, akan keluar langsung
dari aplikasi perpustakaan sederhana ini. Selanjutnya adalah register. Sama halnya seperti halaman awal, register saya memasang menu bar yang back, jadi di direct kalau kita klik ke halaman awal, lalu form register. Nah, di sini tuh pembuatan akunnya khusus untuk keanggotaannya. Jadi jika admin itu tidak bisa membuat akun di sini, ini khusus untuk user gitu atau anggota. Karena admin akan langsung dibuat dari database, dibuat manual dari database gitu. Karena halaman admin dan anggota formnya itu khusus baik admin maupun anggota. Di sini saya menulis text field dengan nama untuk nama, lalu npm, alamat, username, password, dan pengulangan password gitu. Saya memberi logiknya ke button sign up. Bisa dilihat ya, open mouse click, ketika diklik, nah saya mengimport dulu baik J option pane-nya untuk menu atau pesan dialog, koneksi ke database atau MySQL, lalu result set ini untuk return value dan seterusnya. Nah, ini diperlukan untuk koneksi ke database, tapi jangan lupa library-nya juga harus mempunyai atau sudah di add library MySQL JDBC driver. Tinggal klik kanan add library lalu cari aja. Dan untuk ini J button mouse click yang ini ya, even mouse click. Nah, saya memasang blok kode atau try catch ya. Di sini saya menulis sintak MySQL select bintang from user data, jadi akan memeriksa atau mengecek atau juga bisa dibilang melihat lah ya, select bintang from user data dari field namanya user datanya di sini. Jadi strukturnya itu sama seperti yang nantinya diinput oleh user, nama, npm, alamat, username, dan lain-lain. Di sini saya memasang pengecekan bercabang. Dari jika text field-nya kosong akan tidak diterima, data tidak boleh ada yang kosong. Lalu else, lalu dicek kembali jika npm itu sama dengan yang ada di database, baik itu salah satunya akan ditolak juga, npm sudah terpakai. Dan kebetulan npm juga di sini dipakai sebagai primary key-nya. Lalu selanjutnya username juga sama halnya seperti npm, itu bila mana ada yang sama di database akan ditolak juga gitu. Karena username itu untuk nantinya dipakai untuk login. Jadi kalau seandainya ada yang sama pasti akan error sih. Lalu selanjutnya else lagi, terus dicek lagi integer panjang. Nah, ini untuk mengecek panjang dari passwordnya, jadi minimal harus 8 karakter. Integer panjang, kita ambil passwordnya, teks dari si variabel txt password, yaitu ini ya. Lalu length atau hitung berapa gitu. Nah, lalu dicek, jika panjang kurang dari sama dengan 8 akan tidak diterima juga, yaitu password minimal harus mengandung 8 karakter. Dan setelah ini terseleksi atau sudah betul, lalu terakhir dicek kembali. Nah, jika variabel password tidak sama dengan password yang kedua, variabel password yang kedua, berarti ini. Nah, ini akan ditolak kembali. Nah, ketika semuanya telah terseleksi dengan benar gitu, baru bisa diinsert atau dimasukkan ke database.
insert into, masukkan data ke field yang bernama user data dengan nilai atau values txt name, variabel nama dari text field, ambil teks, dan seterusnya dari text field yang sudah disediakan di form register. Lalu di update, lalu di statement, lalu execute update dengan parameternya SQL yang ini, sintak MySQL-nya yang ini. Lalu ketika di insert, ketika berhasil ditambahkan ke database, kita akan direct kembali ke halaman awal. Halaman awalnya yang ini. Halaman awal, panggil objeknya dengan saya beri nama H aja biar simple, lalu set visible true, dan ini halaman yang registernya atau diri sendirinya false atau akan keluar. Lalu akan muncul pesan ketika berhasil, selamat, Anda sudah ikut keanggotaan perpustakaan. Oh ya, ininya lupa, biar kalau seandainya error akan muncul pesan untuk tahu di mana kesalahannya. Itu cuman buat jaga-jaga aja. Add.get missing. Sip. Lalu kita running. Nah, pengecekan yang pertama ketika data kosong, kita coba ya. Data tidak boleh ada yang kosong, berarti yang pengecekan pertama berhasil. Lalu pengecekan kedua yaitu adalah npm yang sama. Kita lihat di database-nya. Masuk ke tabel user data. Nah, kita coba contoh yang ini aja, yang awal ya. npm yang ini. Kita copy paste. Kita beri nama asal aja lah ya. Nah, jadi npm ini yang nanti diinsert akan sama dengan yang ini. Kita coba ya, apakah ditolak atau tidak. Nah, npm sudah terpakai, jadi tidak ada duplikat untuk nantinya si user memasukkan npm, karena ini juga primary key. Selanjutnya ini kita bedakan username-nya. Kita cek pengecekan yang ketika username-nya sama akan ditolak juga gitu. Kita ambil contoh juga ini yang Popo 12. Nah, Popo 12 sign up, username sudah terpakai gitu. Selanjutnya adalah pengecekan password. Jika password kurang dari 8 karakter, kita hapus 2 karakter ya. Nah, sign up. Oh ya, ini jangan lupa diubah dulu. Nah, password minimal harus mengandung 8 karakter. Nah, lalu ketika ini beda gitu, ketika password yang ini dengan yang ulangi password berbeda, akan muncul pesan dialog password tidak sama. Jadi ini lebih mengecek ke kebenarannya gitu, karena password itu kan sentral gitu ya. Nah, selamat, Anda sudah ikut keanggotaan perpustakaan. Berarti akun kita sudah ada di database gitu. Kita cek di database, kita refresh. Nah, sudah ada tadi yang bernama ini dengan ini sama ya yang di bawah. Nah, berarti sudah betul ya, sudah ke insert. Selanjutnya adalah login. Login ini sama ya, ada menu bar dengan logiknya adalah direct, itu direct halaman seperti di halaman awal dan register. Lalu di sini saya memasang radio button gitu dengan tulisan siapa kamu. Bila seandainya klik admin akan mengecek database yang login ini gitu. Yang login itu adalah isinya adalah username dan password khusus untuk admin. Dan kalau kita memilih radio bottom yang anggota, akan mengecek tabel
dari database yang user data. Jadi ada saya itu menyimpan 2 cabang gitu, 2 arah. Ketika memilih admin berarti akan masuk ke arah atau halaman yang khusus admin, lalu anggota mengarah ke halaman yang khusus untuk anggota. Logik sederhananya seperti itu. Dan di sini saya memasang text field 2 buah, yang satu username dan password, dan saya menyimpan logiknya atau logikanya di button sign in. Kita lihat event mouse click. Nah, kita pakai pengecekan jika radio button admin, berarti yang ini radio button admin is select, berarti yang dipilih, lalu kita buat blok kode untuk bisa mengkonversi atau menjalankan si sintak MySQL. Berarti select bintang from login, berarti yang khusus untuk si admin, di tabel yang tadi. Select bintang, pilih tabel yang bernama login, where atau yang atau di mana username, sama dengan variabel txt username, dan dapatkan teksnya yang diisi oleh user. Variabelnya yang mana? Ya, yang ini. Sama seperti, dan password itu mengacu kepada variabel text field password juga gitu. Nah, lalu kita result set sama dengan statement execute query, jadi masukkan data dengan parameternya si SQL. Lalu jika result set telah diinput gitu, kita dicek kembali variabel username atau text field username, ambil teksnya lalu samakan gitu. Jika variabel username sama dengan yang ada di tabel dari login, yaitu adalah username. Nah, ini adalah nama field atau tabel isi struktur dari tabel gitu. Berarti yang ini. Nah, yang ini username dan password. Berarti jika si username-nya atau text field ininya sama gitu, sama dengan yang benar yang ada di database tabel username dan password juga, jika sama berarti diberi izin untuk masuk. Kita beri pesan dialog dulu, berhasil login, lalu kita buat objek menu utama. Menu utama itu yang ini, jadi menu yang khusus untuk admin. Kita biasa buat objek, lalu set visible true, dan halaman ini dimatikan atau set visible false. Dan else if atau jika gitu, radio button anggota yang dipilih, berarti sintaknya yang berbeda. Sintak MySQL-nya adalah select bintang from user. Di sini login, pemilihan tabelnya di sini user data. Jadi where sama kayak yang di atas, yang username sama dengan txt username gitu. Lalu dimasukkan ke database dan dicek kembali. Jika sama, ada yang sama, diizinkan masuk ke halaman yang dituju. Nah, halaman yang dituju untuk anggota adalah menu utama user, yaitu yang ini gitu. Jadi beda password, beda radio button, beda juga direct halamannya. Nah, seperti itu. Dan ini untuk cancel sih logiknya sederhana aja, ketika diklik jadi akan dibersihkan, tinggal dipanggil ininya, variabel text fieldnya txt username.setText, lalu dikosongkan. Nah, dan ini saya membuat grup radio buttonnya, asal aja nama button grupnya yaitu way atau who are you. Lalu kita masuk dulu ke halaman yang direct anggota dari keanggotaan. Nah, ini saya menyimpan menu bar lagi dengan
paletnya itu adalah logout yang nanti akan direct halaman ke login kembali. Logikanya sama seperti pemanggilan objek, dan selanjutnya saya memakai label. Label ini adalah nantinya akan sangat dibutuhkan untuk menjadi parameter ketika si mahasiswa atau si anggota meminjam buku gitu. Saya menyimpan logic di sini, button buku, button data pinjam, lalu ini di button cari, dan di tabelnya. Pertama saya lihat logic eventnya dulu. Nah, seperti biasa saya import yang dibutuhkan, dan saya menambah import Java util date, yaitu nantinya akan tanggal, karena peminjaman buku itu kan akan mengacu ke tanggal dimana hari ini meminjam, berarti intervalnya mungkin 1 minggu gitu, untuk peminjaman buku tersebut. Saya seperti halaman-halaman yang sebelumnya mengkoneksi. Nah, lalu udah saya simpan logic di sini di bottom. Nah, di sini di bottom data buku saya buat blok kode kembali atau try catch, di mana akan memanggil metode tampil tabel. Tampil tabel ini, nah di sini jadi nanti akan otomatis menampilkan tabel yang sudah mengambil data dari tabel buku dari database gitu, yang sudah disesuaikan dari kolomnya, judul kolom dengan isinya yang saya diulang gitu, atau di while dari getString result set getString yang isi dari file buku, tabel buku gitu. Nah, lalu di sini ketika klik data buku akan set visible true, jadi akan menampilkan ini, yang ini nih, text field dan bottom. Ini sih ya ide biasa kalau yang ini. Dan ini adalah default tabel model, jadi memanggil objek default tabel model. Saya kasih nama TB aja. TB ini adalah akan menjadi, nah ini, kolom atau title dari si tabel. Saya beri judul, pengarang, jumlah, lalu saya ambil tabel buku dari database perpustakaan, lalu di query lagi atau dimasukkan datanya, dan di while gitu. Jadi ketika diklik buku akan menampilkan data buku, dan ketika mengklik data pinjam si tabelnya akan berubah menjadi data pinjam gitu. Jadi saya ini cuman merubah tabelnya gitu. Yang tadi yang untuk bottom buku adalah tabelnya buku, dan untuk data pinjam berarti tabelnya adalah pinjam. Dan jangan lupa diubah juga ininya, title tabelnya atau kolomnya. Nah, lalu di sini di button cari, mouse klik, saya membuat blok kode juga, lalu memberi sintak SQL select bintang from, pilih semua data dari tabel buku yang judul gitu, judulnya seperti si variabel teks cari. Teks cari ini adalah yang ini text field dari untuk nantinya disamakan dengan isi dari tabel buku gitu. Nah, jadi inputan user akan disamakan dengan judul, pengarang, lalu jumlah yang tersedia di tabel buku gitu. Kita masukkan lagi atau di execute query, lalu memanggil default tabel model, hampir sama seperti
button buku dan button data pinjam gitu. Cuman ini memakai like atau seperti dan or gitu. Dan juga pakai ini ya persen agar jadi tidak perlu sama persis kalau pakai persen itu. Nah, di sini untuk tabel saya memakai ya sama blok kode, lalu membuat variabel bertipe integer bernama opsi, lalu menyimpan di option pen atau pesan dialog apa Anda akan meminjam buku ini gitu. Untuk nantinya di sini saya telah membuat juga variabel dengan nama baris bertipe integer, lalu memacu ke tabel buku, lalu row atau baris, dapatkan poin dari baris, even get point, berarti ketika diklik barisnya akan mendapatkan poin dengan diwadahi ke variabel yang bertipe string ini. Tabel buku sama, lalu get value, dapatkan nilai dari baris yang ini dengan indeks kosong to string dan dikonversi ke string, berarti indeks 0 itu adalah yang ini yang nantinya jadi isinya yaitu judul. Lalu kita switch opsi, berarti yang ini ya di option pen, ketika user memilih yes berarti akan diupdate. Yes ini adalah pinjam gitu. Apa Anda akan meminjam buku ini? Ketika iya gitu, akan mengupdate jumlah dari tabel buku gitu. Lalu kita jangan selesai dari update buku set jumlah sama dengan 1. Kita kasih dulu where yang judul seperti pinjam itu apa ya, ini yang nantinya diklik oleh user gitu. Jadi tidak akan semua diubah, jadi khusus satu data dari tabel. Dan selanjutnya diupdate juga jumlah pinjaman, jika yes berarti kan jumlah pinjaman ditambah 1. Dan selanjutnya adalah memasang tanggal gitu, menginsert data ke tabel data pinjam. Jadi insert into data pinjam dengan nilai data kiriman.getText, variabel data kiriman, yaitu nanti ada ininya muncul text fieldnya, data kiriman.getText ditambah dengan pinjam, yaitu ini judulnya, dan tanggal.getTanggal. Nah, di sini ide yang tricky. Saya buat kelas gitu, kelas tanggal dengan metode atau function yang dua gitu. Yang pertama get tanggal, yang kedua adalah get tanggal pengembalian. Di sini untuk get tanggal akan mendapatkan tanggal hari ini. Jadi mereturn atau mengembalikan nilai tanggal hari ini. Kalau yang ini get tanggal pengembalian, yaitu saya memakai sintak MySQL, yaitu select current date as sekarang, date add, lalu parameternya ini current date juga, lalu dengan interval 1 minggu gitu. Sama halnya seperti yang ini, saya mengambil data hari ini tetapi dengan interval 1 minggu. Jadi ini dipakai untuk meminjam hari ini, dan harus dikembalikan adalah minggu depan gitu. Nah, saya mengambil ininya dari si sintak yang ini. Kalian bisa coba di command from gitu. Jadi ambilnya yang ini gitu. Dan untuk nantinya kan di database tuh untuk data pinjam kan ada nama peminjam gitu, agar lebih aman. Nah, saya udah menginsert satu namanya peminjamnya Popo, lalu judulnya Ikigai Secret, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah, bagaimana
kita bisa mengambil nama peminjam gitu. Jadi ketika login saya mengirimkan parameter di mana ya? Parameter di sini sih. Di sini menerima parameter string input, yaitu string input ini adalah yang nanti akan menampung nama dari user yang login gitu. Ketika si Popo yang login, berarti input ini, string input ini isinya Popo. Ketika Ramdan yang input atau nama user, nama Ramdan yang input, berarti isinya adalah Popo. Dan oke ini akan diganti dengan nama si peminjamnya gitu. Jadi ini tuh bukan jadi say hello doang. Jadi ini tuh ide saya tuh cuma memakai nama sebagai say hi ini sebagai isi untuk si peminjam bukunya gitu. Tapi konsekuensinya halaman from menu utama user tidak bisa langsung di running gitu. Berarti harus dicobanya dari login gitu. Tapi kita harus pastiin dulu aja ketika semuanya telah bisa dijalankan dengan baik, ya udah gak apa-apa, tinggal hapus saja public static void main-nya. Kita coba ya. Kita running dari sini. Nah, anggota saya tulis Popo. Sign in. Berhasil login. Masuk ke halaman yang ini, halaman utama user. Nah, ketika klik buku akan muncul isi buku dari tabel buku yang ada di database. Kita coba dulu untuk pinjam buku. Contohnya yang ini ya, Ninja Hattori. Apakah Anda akan meminjam buku ini? Ketika yes, peminjaman berhasil. Silakan berikan bukti peminjaman yang sudah dikirim ke email Anda pada admin. Ini sih cuman pesan dialog doang sih ya. Dan data pinjaman nanti akan langsung ada di sini dengan hari ini ya. Dan tanggal dikembalikannya harus tanggal 19. Nah, lalu cari ya, kita coba cari. Kita tulis yang ini aja, never. Nah, akan muncul buku yang sesuai atau hampir sama dengan keyword yang diisikan oleh user gitu. Coba Iki. Nah, akan muncul juga gitu. Nah, berarti ini yang halaman user sudah berhasil. Selanjutnya adalah halaman utama si admin. Simple sih, cuman ada menu bar dengan logout sama. Lalu ada 3 button, yang pertama data anggota, data buku, dan data pinjam. Logiknya yang ini tuh, halaman ini tuh cuman mendirect ke form-form yang ada ini, ke data anggota, ke data buku, dan ke data pinjam. Kita langsung aja ya, ketika klik ini berarti ceritanya kan langsung masuk ke data anggota. Nah, di sini saya menyimpan logika sama, cari, udah agak perlu dijelasin lagi ya untuk cari. Ini juga ketika klik salah satu tabel, nah di sini kita bisa diubah gitu. Nah, saya menyimpan logiknya di sini. Nah, saya buat custom untuk button J option pen-nya. Jadi ya itu akan diubah menjadi ini, ubah. Lalu button no itu akan hapus gitu. Nah, sama pembuatannya seperti yang di menu utama user. Nah, ketika user memilih yes, berarti akan diubah, akan memasukkan datanya ke sini. Lalu ketika setelah diubah, lalu bisa dikonfirm, lalu diinsert gitu ke database. Ketika no, berarti no itu hapus. Berarti logiknya adalah delete from user data where nama sama dengan pinjam. Pinjam ini apa? Pinjam ini yang diklik oleh user lagi gitu, dengan indeksnya 0 ya gitu.
kita coba langsung ini aja. Nah, kita klik, kita apakah mau diubah. Nah, kita coba namanya diubah dari po tambah po lagi lah. Confirm, data berhasil diubah. Nah, langsung berubah gitu. Nah, dan ketika dihapus, salah satunya ini ya, hapus satu, pesan dialog lagi ya, biar lebih yakin. Saya memasang di option pen lagi, yakin data akan dihapus. Yes, hapus data telah berhasil dan terhapus keduanya karena user atau namanya sama sih. Selanjutnya cari gitu, contohnya po, kan muncul po gitu, Ramdan. Nah, begitu. Oke, data anggota telah selesai. Lalu data buku pun sama. Pencarian, data buku akan muncul di sini. Lalu ketika diklik akan bisa dan paling ada tambahannya adalah tambah gitu. Kita coba aja. Running. Di running. Nah, kita bisa menambah buku gitu, kode buku, dan bisa mencari juga sih. Ini contoh judul bukunya apa ya, tambah data berhasil ditambah dan akan langsung masuk. Nah, ini kode bukunya ini Indonesia, pengarangnya Waluyo dan seterusnya gitu. Ketika pengen diubah, contohnya yang ini, nah langsung akan muncul gini ya, yang JavaScript. Kita coba ubah jumlahnya menjadi 30. Jadi 30, ubah. Data berhasil diubah. No. Jumlahnya jadi 30 gitu. Ketika ingin dihapus, contohnya ini yang Ninja Hattori, kita hapus. Yakin? Data berhasil dihapus, langsung tidak ada. Dan ini juga otomatis akan tidak ada di database gitu. Nah, pertanyaannya untuk kode buku ini kan menjadi apa? Menjadi primary key. Nah, saya cara untuk menginsert ini, otomatis kan ini pasti isinya harus kosong atau nol. Nah, saya sebenarnya menyimpan ini text field ini, tapi disembunyikan dengan variabelnya adalah si ID buku itu. Jadi idenya gitu aja sih untuk saya. Lalu selanjutnya data pinjam sama gitu, sama. Cuman di sini tuh ada cetak. Cetak di sini adalah untuk mereport atau laporan. Dan untuk mencetak datanya kita harus menginstal plugin. Kita ke tools aja, lalu ke plugin, lalu klik yang download, add plugin. Nah, teman-teman bisa download di internet ya, banyak gitu. Nah, downloadnya yang ini, saya tuh e-report mana? Nah, ini e-report, tinggal 4 file ini, tinggal nanti di open lalu di install. Selanjutnya adalah library-nya gitu. Kita add jar folder. Nah, ini gitu, library-nya bisa di-download juga di internet gitu, untuk nanti bisa mencetak. Nah, selanjutnya adalah gimana sih caranya mencetak ini? Kita harus buat dulu. Nah, ini laporan pinjaman berekstensi JRXML. Susah ya, tunggu sebentar. Nah, telah selesai. Ini tuh adalah nanti akan menjadi hasil dari button cetak dari data pinjam gitu. Ini bisa dibuat dengan cara klik kanan new, lalu report wizard, terus tinggal ikuti aja instruksinya, tinggal next lalu pemilihan dan lain-lain. Nah, sudah begini kita harus dikompil. Compile-nya adalah ekstensinya
akan berubah menjadi ini, Jasper. Tinggal klik preview aja akan otomatis menjadi atau langsung ada gitu. Laporan pinjaman dengan ekstensinya adalah Jasper. Kita ke data pinjam lagi, kita running atau kita coba. Kita coba cetak data yang telah ini ya. Ini tuh untuk mencetak data pinjam. Ketika kita klik cetak, nah akan menjadi ini untuk apa ya, laporan gitu, laporan data peminjaman buku sesuai dengan tanggal yang relatif dengan hari ini gitu. Contohnya sekarang tanggal 12 Juli 2021, dengan jamnya ya masih belum benar sih. Kita bisa ini ya, kita bisa save gitu, sesuai dengan ekstensi yang diinginkan. Contohnya ada PDF, RTF, dokumen, HTML, dan lain-lain. Paling sekian aplikasi yang saya buat untuk UAS mata kuliah Object Oriented Programming. Sebenarnya sih banyak sih ya, banyak kekurangan, sangat-sangat banyak. Yang pertama adalah mengenai desain yang kurang menarik, interaktif, dan masih belum responsif. Terus yang kedua adalah belum adanya fitur untuk menginskripsi si password. Lalu selanjutnya mungkin satu lagi adalah belum adanya season atau cookie di aplikasi ini. Paling sekian presentasi aplikasi dari saya. Mohon maaf bila mana ada penjelasan yang kurang jelas atau penjelasan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.